Seperti biasa saya ingatkan, laku murni menuju suci itu sulit sekali. Dikarenakan tujuannya suci, berarti kalau dalam bahasa awamnya itu amal perbuatannya itu harus murni. Karena hendak menuju suci. Kalau amal perbuatan yang tidak murni, tidak bisa sampai ke suci, itu tidak bisa. Karena suci tidak bisa dicampuri dengan apapun, tidak bisa tercampuri oleh apapun, itu suci. Nah, kalau kita mau menuju suci, berarti amal perbuatan kita harus murni. Setidak-tidaknya itu harus murni, harus bersih. Artinya, laku murni menuju suci itu nggak gampang, nggak mudah. Sedangkan manekung atau gembleng itu adalah penyelesaian laku murni menuju suci. Artinya lebih sulit lagi itu. Lebih sulit lagi itu. Lebih rumit lagi itu. Karena apa? Karena amal perbuatannya harus, pakai harus di sini. Sudah pakai harus, menggunakan benar-benar lagi. Harus benar-benar murni amal perbuatannya. Itu bahasa awam, amal perbuatan itu bahasa awam. Kalau bahasa spiritualnya, laku panjenengan itu harus murni. Karena sebab itu, seperti biasa pula saya ingatkan, agar panjenengan tidak mengalami kesulitan-kesulitan ketika diberi motivasi sore hari, disimak baik-baik. Karena apa yang dimotivasikan ketika sore hari, itu yang akan panjenengan praktekkan semalam suntuk. Jadi kalau panjenengan kurang mengerti, kurang paham, nah semalam suntuk itu jenengan dalam kebingungan itu. Karena tidak paham kan. Ada pertanyaan-pertanyaan, ada tebak-tebakan, apa seperti ini ya, apa seperti ini ya. Itu karena apa? Karena kurang mengerti, kurang paham. Nah, agar supaya panjenengan tidak mengalami hal-hal seperti itu, maka ketika diberi motivasi sore hari, disimak baik-baik. Karena itu bekal panjenengan semalam suntuk. Saking sulitnya laku murni menuju suci untuk diselesaikan. Jadi apa yang panjenengan lakukan itu harus jelas di situ. Kalau apa yang panjenengan lakukan tidak jelas, nah gimana? Enggak jelas. Ya. Agar supaya panjenengan tidak mengalami kesesatan, nah, usahakan ketika melakukan patrap samadhi, sekiranya yang menemani panjenengan itu bisa ngelihat gitu. Jangan sembunyi, jangan sembunyi. Nanti patrap samadhi sembunyinya kalau panjenengan sudah ahli saja. Kalau panjenengan sudah ahli, silahkan panjenengan mau patrap samadhi sembunyi dimanapun boleh. Tapi selama di sini usahakan perlihatkan diri panjenengan itu. Saya sedang patrap di sini. Seakan-akan seperti itu. Jadi nanti kalau panjenengan mengalami kesalahan-kesalahan, yang menemani panjenengan tahu kan, bisa ngeliat kan. Nah nanti panjenengan diingatkan, oh enggak seperti itu, seperti ini. Jangan seperti itu, seperti ini. Nah kalau panjenengan sembunyi, siapa yang mau tahu? Nah, misalkan tempat duduk patrap samadhi di luar penuh, tidak mencukupi, di ruangan belakang. Supaya tidak gerah, kipasnya dihidupkan. Nanti kalau selesai patrap samadhi, nggak ada orang kan, nah kipasnya dimatikan lagi. Spiritual itu seperti itu gitu loh, spiritual. Jadi nggak asal gitu, nggak asal dilakukan, nggak asal melakukan gitu. Jadi apapun yang dilakukan itu penuh dengan perhatian, penuh dengan pembelajaran, apapun yang dilakukan. Karena apa? Karena tersesat spiritual itu gawat.
Mending panjenengan merantau tersesat, bisa nanya. Nah, kalau spiritual tersesat, siapa yang mau ditanya? Lawang panjenengan lupa ingatan. Itu. Semua yang datang ke sini itu belum tentu sudah menyimak pencerahan-pencerahannya di YouTube terlebih dulu. Walaupun iya, tidak semuanya pencerahan disimak, itu tidak semuanya. Maka dari itu, walaupun seperti itu, saya masih tetap memberikan pencerahan-pencerahan. Nah, kalau saya duduk di sini neng-teng Android, nah berarti saya mengajak panjenengan kadangan. Maka panjenengan persiapkan diri panjenengan deket-deket. Jadi jangan nunggu disuruh ngumpul di sini. Itu anak-anak lah. Seperti itu. Tahu saya duduk di sini bawa Android ditinggal patrap, itu gimana itu? Ada yang baru datang? Ada. Mana? Oh, panjenengan. Panjenengan dari mana? Dari Lubuk Linggo. Lubuk Linggo, Sumatera. Panjenengan? Dari Magelang Timur. Panjenengan dari Magelang. Dari Lubuk Linggo. Panjenengan? Dari Situbondo. Panjenengan? Dari Lubuk Linggo juga. Berdua berarti? Oh ya. Yang lain ada? Yang baru datang? Nggak ada? Cuma ini berempat ya? 4 orang ya? Tapi untuk yang baru datang sudah praktek di rumah kan? Sudah praktek di rumah. Ya. Nah, itu saya suka sekali. Kalau saya nanya, panjenengan sudah praktek di rumah? Sudah. Saya seneng banget gitu loh. Artinya dasarnya itu sudah panjenengan kuasai gitu loh. Walaupun itu baru kira-kira, menurut panjenengan masih kira-kira kan? Tapi itu sudah cukup menyenangkan saya. Sudah cukup menyenangkan saya itu. Malam ini saya akan mencerahkan panjenengan. Malam ini saya akan mencerahkan panjenengan tentang filosofi-filosofi yang terdapat di dalam laku kunci. Apa yang kita kaji bersama, apa yang kita praktekkan bersama, secara simpel itu disebut sebagai laku kunci. Ya. Laku kunci, bukan laku manunggal ya, bukan. Kalau laku manunggal itu kejawen. Nah, itu istilah kejawen. Apa yang sedang kita kaji bersama, apa yang sedang kita praktekkan bersama, ini namanya sebutannya itu laku kunci. Laku itu perbuatan. Kunci itu kumpul, nunggal, suci. Malam ini saya akan mencerahkan panjenengan tentang filosofi-filosofi yang terdapat di dalam laku kunci. Di dalam laku kunci itu ada banyak filosofi-filosofi yang jika tidak dimasak terlebih dulu, kalau diibaratkan itu bahan makanan, kalau tidak dimasak lebih dulu, itu bermasalah di perut kalau dimakan. Di perut itu menjadi masalah jika dimakan mentah-mentah gitu loh. Kalau dimakan mentah-mentah itu bisa bermasalah di perut kalau diibaratkan makanan. Filosofi pertama di dalam laku kunci adalah wahyu pancagaib. Wahyu pancagaib filosofi daripada pemberian 5 ruh. Wahyu itu pemberian,
panca itu 5, gaib itu ruh. Wahyu panca gaib berarti maksud pemberian 5 ruh. Paham ya? Nah, itu filosofi daripada wahyu panca gaib. Yang kedua adalah filosofi wahyu pancalaku. Wahyu pancalaku ini filosofi daripada pemberian 5 kelakuan atau perbuatan. Laku itu kelakuan atau perbuatan. Secara awam tadi sudah saya singgung, amal perbuatan itu bahasa awam ya, amal perbuatan itu bahasa awam. Itu arti maksud daripada laku. Jadi wahyu pancalaku filosofi daripada pemberian 5 kelakuan atau 5 perbuatan atau 5 amal perbuatan atau amal ibadah bahasa awamnya ya. Kemudian yang ketiga, filosofi kunci. Kunci adalah merupakan filosofi daripada kumpul nunggal suci. Itu kunci. Kunci itu filosofi dari kumpul nunggal suci. Lah kalau Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci, itu bukan kunci, tapi itu bacaan kunci. Kunci dengan bacaan kunci ini berbeda. Kalau kunci ini filosofi, nah kalau bacaan kunci itu suara ya, atau kata-kata. Kata-kata yang disuarakan. Kunci filosofi daripada kumpul nunggal suci. Yang keempat adalah Pauling. Pauling merupakan filosofi daripada kesadaran atau ingat. Jadi Pauling itu arti maksudnya ingat atau kesadaran. Lah kalau siji-siji, loro-loro, telu, telonono itu bacaan Pauling, bukan Pauling ya. Jadi Pauling dengan bacaan Pauling itu berbeda. Sama seperti kunci dan bacaan kunci tadi. Sedangkan yang kelima adalah asmo. Asmo itu merupakan filosofi daripada asale manunggal. Kejadian satu. Asale manunggal itu asmo. Jadi asmo itu arti maksudnya asale manunggal. Awalnya satu. Kalau bahasa awamnya itu awalnya satu. Atau pertamanya satu. Itu filosofi daripada asmo. Jadi apapun itu semuanya, segalanya, seluruhnya itu awalnya satu. Awalnya satu. Yaitu Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono. Itu awalnya itu satu. Asalnya manunggal. Jadi awalnya itu satu. Kemudian menjadi alam semesta seisinya yang jumlahnya miliaran. Bahkan triliunan. Itu arti maksud daripada asmo. Yang keenam adalah mijil. Mijil ini merupakan filosofi daripada miji atau menyatu. Miji atau menyatu.
Nah, kalau yang menyebut asma jeneng sira mijilo itu bacaan mijil, bukan mijil. Ya. Jadi kalau arti maksud daripada mijil adalah miji atau menyatu atau bersatu. Sedangkan yang ketujuh adalah filosofi singkir. Singkir merupakan filosofi daripada kesempurnaan atau sempurna. Jadi arti maksudnya singkir itu adalah sempurna atau kesempurnaan. Sudah paham? Paham ya? Yang kedelapan adalah Gusti. Gusti ini filosofi daripada guru sejati. Jadi Gusti itu bukan Tuhan loh ya. Awas. Jangan sampai panjenengan salah ya. Gusti itu bukan Tuhan loh ya. Gusti itu guru sejati. Guru sejati adalah hidup kita. Ruhnya maha suci. Jadi arti maksud daripada Gusti adalah guru sejati. Nah, guru sejati ini adalah hidup. Arti maksudnya guru sejati itu tak lain dan tak bukan adalah hidup. Gusti itu arti maksudnya adalah hidup. Ketika panjenengan membaca bacaan kunci, inti daripada bacaan kunci adalah memohon pengampunan. Ya. Inti daripada bacaan kunci adalah memohon pengampunan. Maka di dalam bacaan kunci tersebut Gusti, yang berarti maksud adalah guru sejati atau hidup. Berarti permohonan pengampunan ini, permohonan pengampunan yang kita lakukan itu bukan memohon pengampunan kepada Tuhan, melainkan memohon pengampunan kepada hidup panjenengan sendiri. Siapa yang memohon pengampunan kepada hidup kita? Sedulur papat dan raga kita. Raga kita dengan sedulur papat kita memohon pengampunan kepada hidup kita. Kenapa sedulur papat dan raga kita memohon pengampunan kepada hidup kita? Karena seumur hidup sedulur papat telah memperdaya raga untuk memanipulasi hidup. Jadi seumur hidup sedulur papat dengan raga itu punya kesalahan yang sesungguhnya tidak bisa diampuni. Sebab karena itu ketika tercerahkan selalu memohon pengampunan kepada hidup, bukan kepada Tuhan loh ya. Tadi sudah 8 ya? Sekarang yang ke-9. Yang ke-9 adalah Putra Rama. Putra Rama merupakan filosofi daripada Sang Pencipta dan yang diciptakan.
Putra Rama itu terdiri dari dua kata. Putra Rama itu terdiri dari dua kata. Kata pertama putra, kata kedua adalah Rama. Sesungguhnya Putra Rama ini tidak nyambung. Dalam artian ada sipasi gitu di sini ya. Ada sipasi. Ada jarak. Jadi Putra Rama itu tidak nyambung ya. Ada sipasinya di situ. Hanya saja sipasi ini tadi tidak diberi dan. Kalau sipasi ini diberi dan, maka menjadi putra dan Rama gitu kan. Tapi dan ini tidak disertakan, melainkan menggunakan sipasi. Paham sipasi enggak jenengan? Sipasi itu jarak ya, jarak. Jadi filosofi daripada Putra Rama adalah sang pencipta dan yang diciptakan. Rama adalah sang pencipta, sedangkan putra adalah yang diciptakan. Putra berarti maksud putane rasa atau rasa terakhir atau pungkasane rasa. Putra itu berarti maksud putane rasa atau pungkasane rasa. Dalam bahasa NKRI-nya, rasa yang paling terakhir, tetes penghabisan. Itu arti maksud daripada putra. Nah, putane rasa, pungkasane rasa, atau rasa yang terakhir itu apa? Rasa. Nah, rasa dengan rasa ini beda loh ya. Kalau rasa tidak menggunakan aksara H. Tapi kalau rasa ini menggunakan aksara H. Ada perbedaan. Lah perbedaannya rasa dengan rasa. Kalau rasa itu anasir. Kalau rasa itu ruh. Nah, secara awam rasa ini disebut-sebut sebagai nurani atau batin. Nah, batin. Atau juga disebut sebagai sanubari. Nah, itu rasa. Jadi kesimpulannya, putra adalah rasa. Ya. Karena apa? Karena putra ini artinya adalah putane rasa atau pungkasane rasa atau rasa terakhir, tetes penghabisan. Nah, tetes penghabisan ini tadi disebut sebagai rasa. Rasa paling dalam. Rasa paling dalam, palingnya panjang, paling dalam, enggak pendek. Itu arti maksud daripada putra. Jadi putra itu adalah rasa. Secara spiritual, secara laku kunci, rasa ini disebut sebagai hidup. Berarti putra adalah hidup. Jadi putra itu bukan wujud ya. Putra itu bukan wujud kita. Jadi putra itu adalah isinya wujud kita. Itulah yang diciptakan. Lah, kalau Rama ini terdiri dari dua kata juga sesungguhnya. Hanya saja dia disambung. Ya. Karena dia adalah Tuhan, kalau secara awam disebut Tuhan, maka nyambung, tidak ada sipasi. Rama ini sesungguhnya terdiri dari kata ro dan mo. Namun karena disambung, maka terbacalah Rama. Nah ini kalau yang tidak mudeng disebutnya bapak. Dikiranya itu bapak itu ya, Rama itu. Padahal Rama ini bukan bapak ya. Rama ini adalah sang pencipta. Rama arti maksudnya adalah roh mono. Roh satu ruh. Sebelum menjadi alam semesta seisinya. Jadi masih tunggal. Masih tunggal.
roh pertama, katakanlah ya. Roh pertama yang kemudian memecah jadi bla 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 bla. Ini menjadi alam semesta seisinya. Jadi Romo, arti maksud daripada Romo adalah roh mono atau roh tunggal. Pertama, roh pertama atau roh yang pertama sebelum menjadi roh-roh lainnya, sebelum memecah menjadi roh-roh, menjadi banyak roh gitu ya. Jika harus diperjelas lagi, arti maksud daripada filosofi Putra Romo adalah hidupnya maha hidup atau ruhnya maha hidup. Jadi Putra Romo itu adalah ruhnya maha hidup. Itu kalau diperjelas. Diperjelas dan dipersimpel. Arti maksud daripada filosofi Putra Romo adalah ruhnya maha hidup atau ruhnya maha suci. Atau hidupnya maha hidup. Paham ya? Nah, disimak loh. Nah. Sudah 9 tadi. 9 ya? Selanjutnya adalah filosofi yang ke-10. Filosofi yang ke-10 adalah Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cakrosemono. Penyebutan Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cakrosemono ini enggak ada spasi sama sekali loh ya. Kalau ditulis gitu ya. Tapi kalau di buku itu saya kasih spasi-spasi. Maksudnya apa? Maksudnya panjenengan supaya mudah membacanya. Namun ketika disuarakan, nah perkataannya atau pengucapannya ini menjadi tanpa ada spasi, jadi nyambung. Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cakrosemono, nyambung. Lalu Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cakrosemono ini filosofi daripada apa? Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cakrosemono filosofi daripada alam semesta seisinya. Artinya setelah Romo memecah dirinya menjadi alam semesta seisinya, kemudian tersebut sebagai Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cakrosemono. Sebelumnya masih Romo. Ya, sebelum memecah diri. Jadi Romo itu sebelum memecah dirinya, sebelum dirinya itu dibagi-bagi, dipreteli menjadi alam semesta. Setelah dipreteli, setelah dipecah-pecah menjadi alam semesta seisinya, sebutannya berganti Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cakrosemono. Gitu. Nah terus Tuhannya di mana? Nggak ada. Setelah Romo ini memecah diri ya. Setelah Romo ini memecah diri, Romo ini kan istilah laku kunci loh ya, filosofi di dalam laku kunci. Kalau di dalam spiritualnya Romo ini disebut sebagai maha suci. Suci bukan maha, nggak pakai maha ya. Maha itu sudah masuk ke ilmu spiritual itu. Ya, sudah masuk ke ilmu spiritual, udah tercampuri gitu ya. Karena sudah ada makhluk lain kan. Sudah ada makhluk lain, kemudian suci ini disebut maha karena dia paling tinggi gitu loh, paling tinggi dan yang menciptakan semuanya. Untuk menghormati suci ini maka disebut sebagai maha suci. Nah, makhluk yang pertama kali menyebut maha suci adalah kakek moyang kita, yaitu Adam. Ya, jadi maha itu penghormatan dari kakek moyang kita Adam yang ditujukan kepada suci yang suci ini tadi. Nah ini yang disebut Tuhan itu sebenarnya. Yang dimaksud ya, bukan disebut ya. Yang dimaksud Tuhan oleh orang pada umumnya sesungguhnya ya sucinya suci ini tadi loh. Bukan cuma suci tok gitu ya. Sucinya suci atau gaib.
Nah, itu yang sesungguhnya yang dimaksud Tuhan itu. Nah, setelah suci-sucinya suci, gaib-gaibnya gaib, ini memecah dirinya menjadi alam semesta seisinya. Ya, suci ini sudah nggak ada nih. Karena sudah menjadi alam semesta seisinya. Berarti Tuhan kan nggak ada. Sudah di situ. Ya. Sebelum alam semesta seisinya ada, maha suci yang dimaksud oleh Adam kan ya, suci ning suci atau gaib ning gaib ini ada sebelum alam semesta seisinya. Nah, setelah memecah dirinya menjadi berkeping-keping sehingga memenuhi alam semesta ini yang jumlahnya triliunan ya, maka suci-sucinya suci ini sudah nggak ada karena sudah berwujud semua. Nah, di sini pentingnya kemanunggalan, pentingnya kunci itu di situ, pentingnya kumpul nunggal suci, perlunya kunci, perlunya kumpul nunggal suci itu karena itu, gitu loh, karena itu tadi. Nah terus, yang secara umum disebut-sebut sebagai Tuhan, Allah, yang widi, good, dan lain-lain sebagainya, tak lain dan tak bukan adalah Gusti. Nah, itu. Makanya dikatakan, aku adalah batinnya manusia dan manusia adalah gambaran wujud kenyataanku. Itu kata Allah loh ya. Dari sini bisa terjawab kan berarti di mana itu. Nah, yang dimaksud Allah itu siapa? Yang dimaksud Allah itu adalah hidup itu tadi, atau guru sejati itu tadi, atau ruh suci itu tadi. Kalau yang lainnya juga menyebut sebagai Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ya, jadi Roh Kudus itu bukan Tuhan, tapi ruh paling utamanya Tuhan. Jadi ruh paling utamanya Maha Suci. Itu. Bagaimana orang nggak tersesat? Abang rumit gitu kan? Makanya banyak orang tersesat, rumit. Ya. Orang mengira Allah itu ada di suatu tempat nan jauh di sana. Padahal arti maksud daripada Allah adalah hidup. Maka hidup ada di dalam dirinya kan. Nah, dia mengira hidup itu ada di suatu tempat nan jauh. Ya enggak nyambung kan. Ini yang jadikan orang bermasalah itu di situ karena enggak nyambungnya ini tadi. Enggak nyambungnya itu tadi. Nah, secara religius memuja hidup itu teramat sangat penting. Nah, karena apa? Karena urusan wujud itu urusannya dengan hidup, bukan dengan maha hidup ya. Jadi maha hidup itu enggak tahu. Setelah maha hidup ini menciptakan wujud, kemudian mengambil ruhnya untuk menghidupkan wujud yang diciptakan, ini enggak tahu urusannya dia. Enggak tahu urusan dia. Dia urusannya dengan ruhnya sendiri yang disuruh menghidupkan itu tadi loh. Urusannya itu dengan itu. Jadi apapun resiko daripada wujud ini yang nanggung itu adalah hidup ini tadi. Dan di sini pentingnya memuja dan memuji hidup di sini. Nah, ini secara religi Islam disebut sebagai bersolawat. Pentingnya bersolawat itu di situ. Ya. Jadi bersolawat atau solawat itu adalah memuja dan memuji hidup. Karena kenapa kok hidup dipuji? Karena hidup itu adalah utusan gitu loh. Duta besarnya Allah gitu loh. Dan seluruh urusan kita itu yang nanggung itu utusan itu tadi. Yang bisa menghadapkan, yang bisa bertanggung jawab di hadapan Maha Suci itu hidup itu tadi. Ruhnya Maha Suci itu tadi gitu. Di dalam laku kunci, sebab karena itu dikatakan
Sembahlah Tuhan yang hidup. Sembahlah Allah yang hidup. Sembahlah Allah yang hidup. Lah Allah yang hidup, Allah yang hidup, Tuhan yang hidup, apa? Ya di dalam diri panjenengan masing-masing. Kenapa kok tidak disuruh menyembah Allah yang mati, Allah yang tidak hidup, Allah yang tidak hidup, Tuhan yang tidak hidup? Karena apa? Karena di luar diri tidak ada Tuhan itu. Gitulah. Tuhan itu nggak ada, di luar diri nggak ada. Jadi Tuhan itu ada di dalam diri. Nah, ketika diri ini mati, lah, mati itu kan karena apa? Mati itu kan karena hidupnya keluar. Nah, ini Tuhan baru ada ini, gitu loh. Ini Tuhan baru ada. Setelah diri ini mati, nah baru Tuhan itu ada. Kenapa Tuhan menjadi ada ketika ada diri yang mati? Karena diri yang mati, bisanya diri ini mati ditinggal keluar oleh hidupnya. Ah, berarti Tuhannya ada di luar nih. Tuh. Seperti ini logikanya itu gitu, hukum alamnya itu seperti itu gitu loh. Jadi semua kedirian yang mati, maka akan berlaku Tuhan di situ. Akan berlaku Tuhan di situ. Ya, akan berlaku Tuhan di situ. Tapi ini masih belum, babon tadi masih belum loh ya. Masih belum loh babonnya tadi itu loh. Suci-sucinya suci, gaib-gaibnya gaib. Ini masih belum loh. Ini masih urusan dengan Tuhan dulu. Masih urusan dengan Tuhan dulu. Masih urusan dengan Ruh Suci dulu. Dengan Guru Sejati dulu. Nah setelah berurusan dengan Tuhan, nah semuanya ini kan ditanggung sama Tuhan ini tadi kan. Ditanggung semuanya tuh dipikul gitu loh sama Tuhan ini tadi, sama Roh Suci, Roh Kudus, sama Ruhnya Tuhan ini tadi loh, ya, udah dipikul, ditanggung. Nah kemudian hidup ini baru menghadap ke Maha Hidup, karena yang mengetahui Tuhan itu ada atau tidak ada, di mana tempatnya, rupanya seperti apa, itu hidup itu sendiri. Gitu. Selain hidup nggak ada yang bisa gitu. Selain hidup, itu pun hidup ini harus keluar dari jasad, dari wujud. Selagi hidup ini belum keluar dari wujud, dia tidak bisa tahu Tuhan itu. Karena apa? Karena nggak ada bedanya. Antara hidup dengan Maha Hidup ini nggak ada bedanya. Jadi dia nggak bisa membedakan yang dimaksud Tuhan itu yang mana. Dia nggak tahu. Kalau belum keluar dari wujud, kalau belum meninggalkan wujud. Nah setelah meninggalkan wujud, karena dia ruh Tuhan, dia akan menyaksikan alam semesta seisinya. Lah dia tahu di mana babonnya itu tadi, di mana dia tahu, gitu loh. Babonnya ini tadi ada di mana itu dia tahu. Karena apa? Dia bagian dari, ya, gitu. Jelimet kan? Jelimet di situ. Jadi yang disebut Allah, Yahweh dan lain sebagainya itu sesungguhnya hidup, bukan sucinya suci, bukan gaib-gaibnya gaib, bukan babon pertama ini tadi, bukan. Nah kalau babon pertama ini nggak ada sebutannya, Ya. Namun menurut kakek moyang kita Adam, secara turun-temurun yang layak untuk menyebut suci-sucinya suci atau gaib-gaibnya gaib yang pertama tadi ya, babonnya tadi, ya suci itu tadi menurut kakek moyang kita Adam. Nah, saking sucinya suci, saking gaibnya gaib, kakek moyang kita Adam nggak berani nyebut suci gitu, nggak berani. Gitu. Maka diberilah gelar Maha, menjadi Maha Suci. Jadi suci itu bukan nama ya. Suci itu bukan nama. Suci itu bukan nama untuk menyebut sesuatu gitu, bukan. Tapi suci itu keadaan gitu loh. Suci itu keadaan. Jadi suci itu bukan wujud, pokoknya bukan apa-apa. Itu saya nggak bisa ya. Aduh, kalau saya bisa menjelaskan berarti bukan dia lah.
Itu paling sederhana. Menurut kakek moyang kita Adam, paling sederhana adalah suci. Hanya saja kakek moyang kita Adam tidak berani. Karena saking wahnya gitu loh. Saking wahnya nyebut suci gitu. Tanpa ada penghormatannya, tanpa ada anggah ungguhnya, itu nggak berani dia. Maka ditambahilah maha. Jadi maha itu adalah penghormatan dari kakek moyang kita Adam bagi suci-sucinya suci atau gaib-gaibnya gaib yang merupakan babonnya alam semesta seisinya. Jadi selagi kesimpulannya selagi Kanjeng Romo Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono ini belum Romo, belum ada Tuhan. Belum ada Tuhan. Lah, agar supaya Kanjeng Romo Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono ini menjadi Romo, menjadi babon pertama tadi loh. Maka siapapun dia harus menjadi kekudangane Romo. Harus menjadi kekudangane Romo. Yaitu menjadi kitab suci sejati ada makna bagi sesama makhluk hidup. Menjadi wulangres sejati bagi sesama makhluk hidup dan menjadi berbudi bawa laksana bagi sesama makhluk hidup. Itu adalah upaya memanunggalkan Kanjeng Romo Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono agar menjadi Romo. Gitu. Makanya di dalam Mijil Sowan penyebutannya adalah Kanjeng Romo Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono. Kok bukan Romo? Karena Romonya belum ada. Romonya masih jadi alam semesta seisinya itu tadi. Nah, Kanjeng Romo Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono ini adalah filosofi daripada alam semesta seisinya. Jadi Romo itu masih menjadi alam semesta seisinya. Suci-sucinya suci atau gaib-gaibnya gaib ini masih menjadi alam semesta seisinya. Makanya sowannya ke alam semesta seisinya karena dia masih menjadi alam semesta seisinya. Paham? Mudeng ya? Paham? Bapaknya paham? Paham. Nah, rumit tak? Nanti. Sepuluh tadi ya? Ya, 10. Sekarang yang ke-11. Filosofi yang ke-11 adalah Prabu Heru Cokro. Siapa itu Prabu Heru Cokro? Ini merupakan filosofi daripada sebelum Kontowarno, sebelum Kontorupo. Dan yang diberi wahyu Prabu Heru Cokro adalah pendahulu kita Pak Semono Sastro Hadijoyo. Jadi Prabu Heru Cokro itu asmo sejati sama dengan Kontorupo, Kontowarno. Kanthi rupi, kanthi warni itu sama. Sama-sama asmo sejatinya. Sama-sama sebagai tanda hidup. Hanya saja Prabu Heru Cokro itu turun lebih dulu. Turun lebih dulu. Dan penerimanya adalah Pak Semono Sastro Hadijoyo. Jadi Pak Semono Sastro Hadijoyo pendahulu kita, satu-satunya manusia modern yang berhasil menyempurnakan Wahyu Pancagaib dan Wahyu Pancalaku, sehingga Wahyu Pancagaib dan Wahyu Pancalaku ini bisa dikaji oleh semuanya tanpa terkecuali. Sebelum beliau sempurnakan, tidak akan ada di era modern yang mampu mengkaji dan mempraktekkan Wahyu Pancagaib, Wahyu Pancalaku. Karena apa? Jenengan 4 hari 5 malam di sini aja konyol, apalagi sampai puluhan tahun di gua.
Beliau Pak Semono Sastrohadijaya, pendahulu kita, mengkaji Wahyu Pancagaib dan Wahyu Pancalaku, mempraktekkan Wahyu Pancagaib, Wahyu Pancalaku sampai sejelas ini gitu loh. Itu beliau bertapa di Goa Singabarong, Pulau Nusa Kambangan, Cilacap, 3 tahun. Kedua lubang hidungnya ini sampai dibuat rumah sama kelabang, lipan, kaki 1000. Ngerti kelabang? Nah, kelabang itu bersarang di 2 lubang hidungnya. Mampu dengan. Jadi beliau adalah manusia modern luar biasa. Karena jasa beliau, kita semuanya tanpa terkecuali bisa mengkaji dan mempraktekkan Wahyu Pancagaib. Sebelum itu, Wahyu Pancagaib, Wahyu Pancalaku itu terkurung. Hanya ada di kalangan kerajaan-kerajaan, orang-orang ningrat gitu. Tidak diizinkan, masyarakat biasa itu tidak diizinkan. Nah, karena jasa beliau, sehingga kita bisa mengkajinya dengan mudah, tanpa harus membiarkan kedua lubang hidung dibuat rumah sama kelabang. Dan ketika itu, asma sejati beliau adalah Prabu Heru Cokro. Jadi, Prabu Heru Cokro itu adalah filosofi daripada asma sejati, yaitu yang di era sekarang era sekarang tersebut sebagai Kontorupa atau Kontowarno. Kalau untuk wanita Kanti Rupi atau Kanti Warni. Itu sama dengan Prabu Heru Cokro. Hanya saja kalau Prabu Heru Cokro itu asma sejati yang turun lebih awal. Nah, dengan asma sejati itulah beliau Pak Semono Sastrohadijaya berhasil menyempurnakan Wahyu Pancagaib sehingga bisa dikaji oleh seluruh makhluk, bahkan seluruh makhluk. Paham? Sekarang pemaknaan daripada Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokro Semono. Kalau Prabu Heru Cokro udah termasuk di situ tadi kan. Nah, dari ini kita bisa menyimpulkan loh bahwasanya Prabu Heru Cokro, Pak Prabu Heru Cokro itu ya apa? Ya Tuhan itu sendiri. Makanya di masa hidupnya Pak Semono Sastrohadijaya itu tak tertandingi di era itu loh ya. Pada zamannya beliau itu tidak ada satupun orang sakti yang bisa mengalahkan beliau. Bahkan ratunya bangsa jin, yaitu Kanjeng Ratu Mas Sekar Jagat Wijaya Kusuma. Itu adalah ratunya bangsa jin. Itu istrinya Nabi Sulaiman secara gaib. Itu saktinya enggak karuan itu. Itu saja tidak bisa menandingi Pak Semono Sastrohadijaya. Dari segi mana? Kanjeng Ibu Ratu Mas Sekar Jagat Wijaya Kusuma, selain ratu daripada bangsa jin, beliau juga meratui seluruh bidadari di alam kayangan. Nah, karena dia meratui seluruh bidadari di alam kayangan atau nirwana, bisa terpikirkan cantiknya seperti apa? Sudah cantik, kecantikannya abadi seumur alam semesta. Selagi alam semesta ini masih berdiri, maka kecantikan Kanjeng Ibu Ratu Mas Sekar Jagat Wijaya Kusuma ini tidak luntur kecantikannya. Selagi alam semesta seisinya ini masih berdiri loh ya. Belum kiamat kalau bahasa awamnya. Nggak bisa dilukis kan kecantikannya seperti apa.
Nah, karena itulah sampai Nabi Sulaiman saja jatuh cinta. Setelah zaman Nabi Sulaiman, ada yang lebih sakti. Zaman kesini-kesininya gitu. Pendekar-pendekar misalnya. Nah, semuanya pernah jatuh di pangkuan beliau. Nah, karena apa? Karena tidak mampu menatap wajahnya yang tidak bisa dilukis kecantikannya itu tadi. Tapi beliau bisa. Jadi Pak Semono Sastro Hadijoyo dengan keberhasilannya menyempurnakan Wahyu Pancagaib dan Wahyu Pancalaku, justru beliau tunduk dan ikut belajar. Nah, apa enggak keren? Jadi Kanjeng Ibu Ratu Mas Sekar Jagat Wijaya Kusuma yang lebih dikenal dengan Dewi Samudra, Ratu Laut Kidul maksudnya ya. Itu tak lain dan tak bukan adalah kadang kita. Karena dia juga mengkaji dan mempraktekkan Wahyu Pancagaib. Jadi sepanjang sejarah peradaban kehidupan manusia di seluruh planet yang bisa lolos dari aura kecantikan, Kanjeng Ibu Ratu Mas Sekar Jagat Wijaya Kusuma adalah satu-satunya, yaitu beliau Pak Semono Sastro Hadijoyo. Itu satu-satunya yang lolos. Semuanya pernah tidur di pangkuannya. Sesakti apapun, keok kan di situ dah. Nah, kalau yang katanya dipuja kekayaannya dan lain sebagainya, itu bukan beliau, itu Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul itu ada beberapa itu ya. Di pantai selatan itu ada beberapa lokasi. Itu dikuasai oleh Nyi Roro Kidul semua. Nyi Roro Kidul itu gelar, pangkat. Ya, pangkat. Dan setiap Nyi Roro Kidul itu punya nama sendiri-sendiri. Ada yang dari Trah Pajajaran, ada yang dari Trah Panjalu, dan lain sebagainya. Nah, siapakah Nyi Roro Kidul itu? Itu adalah senopati-senopati beliau. Termasuk Dewi Lanjar. Itu senopatinya beliau. Nah, kalau beliau tidak bisa nih dengan beliau itu adalah penjaga seluruh laut. Kalau dia gerang, ya, apa no? Geram ya. Jengkel gitu ya, jengkel. Tangannya obah gini tsunami. Lah kok sampai meninggalkan singgasananya itu apa enggak? Jadi laut semua, seluruh daratan. Lah kok kober-kobere menemui orang yang sedang meditasi. Yang menemui orang-orang yang sedang meditasi itu adalah Nyi Roro Kidul, Nyi Roro Kidul, Nyi Roro Kidul atau Dewi Lanjar. Bukan beliau. Beliau enggak bisa meninggalkan singgasananya itu. Kalau sampai beliau meninggalkan singgasana itu tadi, kacau dah dunia. Digenangi seluruh air. Tangannya gini aja tsunami, gimana? Paham? Sudah berapa tadi? 11. Berikutnya yang ke-12. Yang ke-12 adalah filosofi Kontowarno atau Kontorupo atau Kantiwarni atau Kantirupi. Kontowarno atau Kontorupo atau Kantiwarni atau Kantirupi adalah merupakan filosofi daripada
pencerahan hidup itu sendiri. Hidup sebelum tercerahkan, dia hanya sebatas hidup, atau ruh suci, atau ruh kudus, atau ruh Tuhan. Sebelum tercerahkan loh ya, sebelum tercerahkan. Ketika hidup ini tercerahkan, maka dia menjadi kontorupo, atau kontowarno, atau kanti rupi, atau kanti warni. Kayak apa kayak jajal ditili ikono. Lalu apa arti maksud daripada kontowarno, kontorupo, kanti rupi, atau kanti warni? Konto itu adalah filosofi daripada alat kelamin lelaki. Nah, kalau kanti itu adalah merupakan filosofi daripada alat kelamin wanita atau perempuan. Jadi konto itu kalau harus diperkasar, kontol. Nah, kalau kanti kalau harus diperkasar itu itil. Ngono kuwi yo pancen kok lha piye? Pancen memang gitu kok. Iya. Terus saya mau pakai bahasa apa? Jenengan nggak mudeng saya pakai bahasa yang lain. Nah, kalau warno atau warni. Warno atau warni itu feminim. Bahasa sederhananya feminim. Nah, kalau rupo atau rupi itu maskulin. Bahasa sederhananya maskulin. Bisa paham kan? Jadi di setiap diri manusia itu ada warno dan ada rupo. Kalau laki-laki loh ya. Kalau laki-laki. Nah, kalau perempuan, di dalam diri perempuan itu ada warni atau rupi. Warni atau warno ini feminim. Rupo atau rupi ini maskulin. Jadi di dalam setiap diri manusia itu ada dua hal ini loh. Jadi ada kelaki-lakian, ada keperempuan-perempuan. Perempuan juga punya, ya. Kelaki-lakian punya perempuan itu. Coba aja jarak biar dia marah. Kalau marah, wih, laki-laki banget marah. Nggak mungkin, kan nggak mungkin dia. Laki-laki udah. Ya. Sama perempuan juga ada feminimnya. Coba suguhin sinetron sedih, mewek kan. Gitu. Nah, itu feminim. Itu. Maksud. Itu arti maksud daripada konto rupo atau konto warno. Kanti warni atau kanti rupi. Jadi kalau di antara panjenengan, asmo sejatinya adalah konto warno. Berarti yang lebih menonjol pada diri panjenengan adalah feminin. Cengeng, gampang nangis gitu, gampang sedih, gampang terbawa, gampang kasihan gitu. Itu kan feminin. Gitu loh. Jadi kalau asmo sejati panjenengan adalah konto warno, karena panjenengan laki-laki kan, konto warno, berarti yang lebih menonjol pada diri panjenengan adalah feminin. Nah, kalau konto rupo berarti yang lebih menonjol adalah maskulinnya. Begitu juga perempuan. Kalau perempuan asmo sejatinya kanti warni, berarti feminimnya yang menonjol. Tapi kalau kanti rupi berarti maskulinnya yang menonjol. Gitu. Nah, panjenengan? Tuh kan menonjol. Tuh kayak laki-laki kan, tuh potongannya seneng tuh, seneng gitu tuh. Ya kan? Ya kan? Tuh. Ya.
Gitu. Senengnya rambut pendek kan, karena apa? Karena rambut pendek kan lebih simpel kan, samponya juga irit kan gitu. Nah, kayak gitu tuh. Jadi kesimpulannya, ketika asmo sejati panjenengan itu adalah kontowarno, berarti hidup panjenengan itu lebih menonjolkan feminimnya. Kalau asmo sejati panjenengan itu kontorupo, nah hidup panjenengan itu lebih menonjolkan maskulinnya. Nah, tapi pertanyaannya, jenengan paham feminim, maskulin, paham nggak? Ini soalnya istilah modern ya. Paham ya? Maskulin, feminim, paham Pak? Soalnya zaman saya dulu belum ada itu kata-kata feminim, maskulin itu belum ada. Kalau dulu waktu saya masih muda itu adanya maco. Ngerti maco nggak? Maco atau bandit. Nah, itu istilah saya dulu. Nah, istilah sekarang feminim, maskulin, keren-keren ya. Penyakit aja namanya bagus-bagus ya zaman sekarang. Kalau zaman saya dulu paling mumet, sakit kepala gitu. Nggak ada kanker. Mas, namanya penyakit kok bagus banget, kanker. Ya kan? Keren sekali itu. Paham ya? Udah berapa tadi? 12 tadi. Nah, sudah 12. Yang ke-13 adalah yang terakhir, yaitu manunggal jati. Manunggal jati ini adalah filosofi dari pencapaian spiritual tertinggi. Nah, tertinggi loh. Ada filosofi lain seperti apa ya? Seperti manunggaling kawula Gusti. Enggak mau mikir saya. Pokoknya salah satunya ya manunggaling kawula Gusti. Itu juga filosofi. Tapi manunggal jati ini lebih tinggi. Puncak tertinggi. Setelah manunggal jati, ya jadi Tuhan. Karena nggak ada yang tinggi lagi. Nggak ada yang tinggi lagi. Artinya, manunggal jati merupakan filosofi daripada pencapaian atau laku. Pencapaian laku tertinggi adalah manunggal jati. Kata-kata manunggal ini terdiri dari banyak hal. Kata-kata manunggal itu terdiri dari banyak hal. Mirip dengan menyatu atau bersatu. Menyatu atau bersatu itu terdiri dari banyak hal kan? Ya. Kalau hanya dua hal saja nggak bisa dikatakan menyatu atau bersatu, itu nggak bisa ya. Setidaknya yang bisa dikatakan bersatu itu lebih dari 2 orang. Ya. Nah, kalau manunggal berarti lebih banyak lagi. Manunggal itu lebih banyak lagi. Jati itu 1. Manunggal jati berarti apa ya? Jamak menjadi 1. Jamak. Banyak menjadi 1. Bisa dikatakan seluruhnya menjadi 1. Nah, bisa dikatakan manunggal jati berarti maksud seluruhnya jadi 1. Alam semesta seisinya jadi 1. Kanjeng Romo sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono menjadi Romo. Itu manunggal jati. Ya. Nah, manunggal jati dikarenakan manunggal jati ini adalah bersatunya alam semesta seisinya ya, atau menyatunya alam semesta seisinya. Jadi apapun itu harus tersempurnakan dengan selamat.
Apapun itu harus terselamatkan dengan sempurna. Apapun itu, tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali, apapun itu. Nah, karena sebab itu, laku kunci kita harus kontinu dan universal. Kalau laku kunci kita belum kontinu, belum universal, sulit. Karena apa? Karena seluruh kan ini menyangkut alam semesta seisinya. Nggak bisa. Dan ini pembelajaran terindah. Kalau menurut saya ini pembelajaran yang indah. Paling indah, pengkajian yang paling indah, praktek yang paling indah. Sampai melepas sandal, harus berkesadaran cinta kasih sayang hidup, memakai ulang sandal, berkesadaran cinta kasih sayang hidup, melepas baju, melepas celana dalam, mungkin perempuan bersolek dan lain sebagainya, menghapus soleknya itu tadi, semuanya harus berkesadaran cinta kasih sayang hidup. Wih, indah banget itu, indah banget, sangat indah sekali. Nggak ada istilah jenuh, bosan di situ, nggak ada. Lawang semuanya serba indah, membahagiakan semua. Semuanya nggak ada yang sia-sia, semuanya berguna semua, semuanya bermanfaat semua. Semuanya indah semua. Semuanya membahagiakan. Itu luar biasa sekali. Nah, tanpa kita niati, tanpa kita rancang, tanpa kita rencanakan, kita sudah menjaga, merawat, mengelola, dan menyempurnakan alam semesta seisinya. Tanpa direncanakan, tanpa diniati loh itu. Karena apa? Karena di ambang pintu manunggal jati ini sudah nggak bisa apa-apa gitu. Sebab apa? Suci-sucinya suci, gaib-gaibnya gaib, ini nggak bisa didekati apapun. Dicampuri apapun, nggak bisa tercampur, nggak bisa, sama sekali nggak bisa. Judulnya kan suci. Kalau harus diberi judul, berarti judulnya kan suci. Manunggal jati, bersatunya alam semesta seisinya. Judulnya suci. Berarti alam semesta seisinya harus suci kan? Karena asalnya suci. Kejadiannya suci. Kalau tidak suci, tidak bisa. Kalau tidak suci, tidak bisa. Aku ingin menjaga alam semesta. Ingin, enggak bisa. Karena ingin itu bukan suci. Pengen, sama aja. Enggak bisa. Nah, ini yang oleh para pendahulu kita disebut sebagai musuh abadinya manusia. Yang secara umum juga disebut-sebut sebagai iblis. Iblis adalah musuh abadinya seluruh orang yang beriman. Setiap orang beriman akan menghadapi musuh abadi, yaitu iblis. Siapakah iblis yang dimaksud secara spiritual? Tak lain dan tak bukan adalah ego, pamrih, arogan.
ingin, pengen apa? Ya salah satunya itu tadi. Nggak bisa. Ini yang paling rumit kan di situ. Paling rumit itu. Nah, paling rumit di situ. Itu paling rumit di situ. Nyaris nggak ada kayaknya. Ya, kalau sudah berbicara di situ nyaris nggak ada kayaknya. Nyaris nggak ada. Kalau sudah berbicara di situ. Manunggal Jati. Oh. Menikmati rasanya kelakuan diri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup, yang berarti apapun pergerakan, dinikmati rasanya menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Mulai melepas sandal sampai memakai sandal lagi, membuka pakaian, memakai pakaian, mandi, makan, minum, semuanya. Dan semuanya itu bersentuhan, berhubungan dengan alam semesta seisinya. Tidak ada satupun yang kita lakukan yang nggak ada hubungannya dengan alam semesta seisinya. Nggak ada. Semua aktivitas kita itu berhubungan langsung dengan alam semesta seisinya. Nah, kalau seluruh aktivitas kita ternikmati rasanya dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup, jika berhasil disyukuri, diucapkan terima kasih, berarti sudah menjaga, merawat, mengelola, menyempurnakan alam semesta. Tanpa diingini, tanpa kepengen, nggak usah ingin. Itu sudah. Artinya apa? Artinya, kalau manunggal jati itu kamar berpintu, jenengan keluar masuk terus, bebas tanpa karcis, tanpa tiket, itu iya, sampai apal jenengan. Ingin nutup pintunya, ingin apa? Ingin salah satu daripada ego, pamrih, arogan. Kepengen apa? Salah satunya ego, pamrih, arogan. Itu musuh abadinya manusia-manusia beriman. Nah, kalau panjenengan tidak mau bermusuhan dengan iblis, jangan beriman. Tidak mau berhadapan dengan ego, pamrih, arogan, jangan beriman. Kalau panjenengan beriman, pasti akan menghadapi ego, pamrih, arogan, yang secara spiritual disebut-sebut sebagai iblis. Jadi iblis itu bukan di luar diri, melainkan di dalam diri kita. Ego di dalam kepala kita, arogan di dalam dada kita. Ego di dalam kepala kita, pamrih di dalam dada kita, arogan di dalam celana kita. Jadi iblis itu bukan di luar diri. Saya pengen banget samadhi bisa 1 jam. Pengen. Susah jenengan kalau pengen itu. Saya ingin samadhinya bisa berjam-jam. Ingin. Susah jenengan. Jenengan sedang bertarung dengan iblis. Lakukan saja. Nanti kan bisa lama sendiri samadhinya. Nggak usah pengen, nggak usah ingin. Lakukan saja. Praktek dulu. Paham? Samadhi. Tapi kalau samadhi tidak masuk ke dalam filosofi laku kunci. Karena apa? Karena samadhi itu istilah dari zaman dulu sudah ada. Samadhi itu dari zaman dulu sudah ada. Artinya tidak masuk ke dalam
filosofi laku kunci. Nah, samadhi itu apa? Samadhi itu semelehe memedi. Samadhi itu bahasa Kawi. Samadhi itu bahasa Kawi, bahasa Jawa kuno. Arti maksudnya samadhi adalah semelehe memedi. Kalau dibahasakan NKRI, hilangnya sebuah ketakutan atau hilangnya sebuah keraguan, hilangnya sebuah kebimbangan. Itu arti maksudnya samadhi. Samadhi itu bahasa Jawanya kalau diartikan dalam bahasa Jawa semelehe memedi. Semeleh itu hilang. Memedi itu setan yang menakutkan gitu loh. Hal-hal yang menakutkan. Jadi kesimpulannya samadhi itu adalah hilangnya sebuah keraguan atau ketakutan. Seseorang kalau tidak takut, seseorang kalau tidak ragu pasti diam kan? Kalau belum diam, berarti masih takut itu. Takut ada apa-apa, takut kenapa-kenapa kan gitu. Ada pertanyaan, kalau seperti itu, kenapa disebut sebagai Romo Semono Sastro Hadijoyo? Kok tidak Pak Semono Sastro Hadijoyo? Nah, ya. Nah, dari sini yang banyak yang salah arah itu di sini. Nah, dikarenakan para kadang sepuh kita terdahulu menyebut beliau dengan kata Romo Semono Sastro Hadijoyo. Lah ini tidak sedikit yang berkiblat kepada beliau. Artinya menuhankan beliau. Karena apa? Karena Romo itu ya tadi sudah saya bahas kan. Romo tadi kan sudah saya bahas kan. Dan ketika ada salah satu kadang sepuh kita terdahulu memanggil beliau dengan kata Romo Semono Sastro Hadijoyo. Nah, yang lain ini kan sudah memaknai. Wah, bertuhan ini, Tuhan berwujud ini. Wah, jangan-jangan ini reinkarnasinya Nabi Isa dan lain sebagainya kan begitu. Sehingga pada akhirnya meluas dituhankanlah beliau. Dianggap Tuhan lah beliau. Dan mereka yang awalnya menganggap beliau Tuhan, ketika beliau mati bingung semua itu. Waduh, Tuhan saya mati ini. Aduh, bingung semua itu. Tuhan saya mati ini. Bingung semua. Kenapa Pak Semono Sastro Hadijoyo ketika itu disebut oleh salah satu kadang sepuh kita terdahulu dengan kata Romo? Asmo sejatinya Pak Semono Sastro Hadijoyo adalah Prabu Heru Cokro. Prabu Heru Cokro itu kan bagian tengahnya alam semesta seisinya kan. Ada di tengah-tengah penyebutan Kanjeng Romo sejati Gusti Prabu Heru Cokro. Nah, ada di tengah dia ya. Nah, ini kalau dikaji lebih dalam, berarti pada saat itu suci-sucinya suci atau gaib-gaibnya gaib itu pernah turun ke bumi. Pernah turun ke bumi. Dan wujud yang digunakan oleh suci-sucinya suci atau gaib-gaibnya gaib ini adalah Pak Semono Sastro Hadijoyo. Jadi bisa disimpulkan, asmo sejatinya Pak Semono Sastro Hadijoyo adalah Tuhan.
Ini kejadiannya mirip dengan Nabi Isa, mirip. Hanya saja kalau yang dialami oleh Pak Semono Satro Hadijoyo ini lebih logika, ya, lebih logika. Makanya banyak yang nerima. Tapi kalau Nabi Isa, yang dialami oleh Nabi Isa kan secara gaib, ya, secara gaib. Makanya diawali dengan penolakan-penolakan terlebih dulu. Dan resikonya juga sama. Karena wujudnya digunakan oleh Tuhan, dituhankan. Gitu lah. Begitu juga beliau, Pak Semono Satro Hadijoyo. Karena wujudnya digunakan oleh Tuhan, ya dituhankan. Tapi setelah Tuhan itu keluar dari wujudnya, artinya kan dia sudah makhluk nih. Bisa mati kan? Nah, mati. Bingung ini yang menuhankan. Bingung ini yang menuhankan. Apa buktinya? Kalau Pak Semono Satro Hadijoyo, tubuhnya pernah digunakan oleh Tuhan, dalam bahasa awamnya, saya katakan Tuhan gitu ya, sederhananya. Apa buktinya? Kalau Pak Semono Satro Hadijoyo, raganya ketika masih hidup digunakan oleh Tuhan, sebagaimana halnya raganya Nabi Isa yang pernah digunakan oleh Tuhan pada zaman itu. Pak Semono Satro Hadijoyo ini nggak pernah tidur. Nah, jadi nggak pernah tidur ya. Nggak kenal, ngantuk, capek itu nggak kenal. Satu. Rumahnya tiap hari, tiap malam itu nggak pernah sepi pengunjung. Entah itu putro atau non putro. Entah itu orang berkepentingan atau tidak berkepentingan. Siang malam keluar masuk. Orang datang. Yang putro ya diberi wejangan. Yang bukan putro karena penting minta kesembuhan, minta kaya, dan semuanya diberi. Semuanya. Tidak ada satupun yang ditolak oleh beliau. Siapa yang datang ditolak. Diterima semuanya. Nggak ada yang ditolak. Itu beliau. Ya. Jadi dengan seperti itu, artinya beliau tidak punya waktu untuk beol kan? Kencing, beol, makan, lawang keluar masuk terus. Tapi karena beliau punya sawah luas, di sawah ada sedang nyangkul, sedang membajak sawah. Di sisi lain, dikarenakan dia pensiunan dari angkatan laut, artinya kan beliau punya kenalan-kenalan orang-orang anu kan. Siapapun yang berkepentingan ada bersama Pak Semono Satro Hadijoyo. Dan itu nggak jadi satu, termasuk Presiden RI pertama yaitu Bung Karno. Dan ketika Bung Karno berkunjung atau memanggil itu nggak jadi satu rumah di situ. Nah, terus gimana itu? Itu beliau. Kenapa beliau bisa seperti itu? Karena di dalam tubuhnya ada Tuhan. Ketika ada orang awam minta pengelarisan dagangannya, minta pengasihan, minta ilmu, minta itu, minta ini, minta solusi untuk masalah, semua diberikan. Tapi kalau ada Putro Romo yang datang, beda, berbeda. Perbedaannya di sini. Semisal contoh, saya Putro Romo, saya punya masalah. Dikarenakan saya meyakini kalau Romo Semono, Pak Semono, karena ada Romo Semono tadi ya, adalah Tuhan yang berwujud, maka
tidak berpikir panjang, saya langsung pergi ke Purworejo menghadap beliau. Setelah menghadap, maka kata-kata, ini enggak pakai Semono Sastro Hadijoyo, itu enggak. Kata-kata yang keluar itu cuma Romo. Nah, Romo. Setelah saya menghadap beliau, terus saya berkata, Romo. Nah, gitu. Jadi enggak Romo Semono Sastro Hadi, enggak seperti itu. Gitu. Romo, cuma Romo toh. Romo, saya punya masalah sulit sekali enggak bisa saya selesaikan. Nah, terus beliau bertanya, apa masalahnya kok sampai tidak bisa terselesaikan? Nah, karena pertanyaannya seperti itu kan saya menceritakan masalahnya. Bla 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 bla. Beliau menjawab, yo sambat karo ramane to. Ini bahasa Jawa. Yo ngomong karo ramane to. Ini bahasa Jawa. Kalau dibahasakan NKRI, ya bilang sama Romo to. Loh, ini sedang berhadapan sama Romo loh ya. Sedang berhadapan sama Romo. Saya sedang menghadap Romo. Romo tadi kan ya. Nah, ini Pak Semononya berkata gitu, menjawab, ya bilang sama Romo toh. Nah, ini nyaris nggak ada yang ngeh di situ. Membingungkan kan? Nah, saya sudah jelas-jelas menghadap Romo kan, tapi Romonya beliau berkata, ya ngomong karo Romo toh. Apa itu maksudnya? Bilanglah sama Tuhanmu gitu loh maksudnya, sama Tuhanmu gitu loh. Tapi karena saya nggak ngeh kan, saya meyakini, loh saya kan sedang menghadap Romo, kan dari tadi saya sudah ngomong sama Romo, ya. Nah kalau 2-3 kali kok nggak maksud, ya langsung diselimpangkan. Gini solusinya. Ono apa-apa kunci, ora ono apa-apa kunci. Tidak ada apa-apa kunci, ada apa-apa kunci. Dikasih solusi gitu. Nggak dilanjut itu kalau sudah 3 kali, nggak dilanjut. Nggak ngeh gitu loh ya orangnya. Ya. Ketika Pak Semono berkata, ya ngomong karo, ya bilang sama Romo toh. Itu asli Pak Semono. Gitu loh. Itu asli Pak Semono. Itu kata-kata aslinya beliau. Kenapa? Kok bukan Tuhan gitu loh yang berkata-kata? Karena yang datang bukan orang awam gitu loh. Yang datang bukan orang awam, orang yang sudah tercerahkan, orang yang sudah layak sambat sama Tuhan gitu loh ya. Orang yang sudah layak berkomunikasi dengan Tuhan gitu loh. Itu maksudnya itu seperti itu maksudnya. Tapi ketika ada orang awam yang datang, Romo, saya dagangannya pengen laris. Langsung entah itu dikasih daki apa jenisnya bolot. Atau saya dagangannya supaya laris, Romo pengen dagangan saya itu laris, menguntungkan dan lain sebagainya. Ya, saya izinkan. Saya kasih izin, kasih ridho gitu loh, kasih ridho, dikasih izin. Ya, saya izinkan laris. Pulang sudah. Pulang itu laris sudah. Cuma dikatakan, ya saya izinkan. Nah, ini siapa yang berkata? Ini bukan kata-kata Pak Semono. Tapi ini kata-kata yang di dalamnya Pak Semono. Makanya hanya dengan meridhoi, memberikan izin, dagangannya laris. Jadi nggak dikasih jimat atau apa itu enggak. Nggak dikasih jimat, nggak dikasih kupak, atau dikasih amalan, doa, itu enggak. Ya, tak pangestoni itu bahasa Jawa itu. Saya pengen dagangannya laris Romo, ya tak pangestoni. Saya ridhoi gitu, saya izinkan. Romo, saya sakit, pengen sembuh, yo tak pangestoni. Cuma gitu toh, yo tak pangestoni, saya kasih ridhoi. Lah ini kata-kata siapa? Bukan kata-katanya Pak Semono, tapi kata-katanya Romo gitu loh. Kata-katanya Romo. Tapi kalau putra yang datang, yo bilang sama Romo toh. Nah ini sudah kata-katanya Pak Semono, itu bukan kata-katanya Romo. Itu katanya nah, beda. Nah, ini banyak yang enggak ngeh di situ. Banyak yang enggak ngeh. Enggak ngerti, enggak paham gitu. Enggak bisa membedakan mana ketika Romo itu bermedar atau memberikan wejangan dengan
berbicara biasa itu nyaris nggak ada yang bisa membedakan. Gitu. Dan setiap hari itu pasti ada wejangan-wejangan. Beliau tidak peduli ada orang awam atau enggak, itu tidak peduli. Ada orang Inggris, ada orang enggak peduli. Dan ketika beliau memberikan wejangan, memberikan pencerahan gitu ya, yang enggak punya hak itu tidur semua. Yang punya enggak punya hak. Yang punya hak yo nyimak sampai selesai. Tapi kalau yang enggak punya hak tidur semua, tidur semua. Kalau sudah selesai memberikan pencerahan baru pada bangun. Aneh kan? Nah, ketika tamunya kan beliau kan terkenalnya itu kan paranormal kan ya. Paranormal terhebat di era itu gitu. Sampai ke luar negeri itu. Jadi yang datang tuh ada orang luar negeri, ada orang Belanda, orang Arab, orang India, orang semua plek-plek jadi satu di situ. Di aula situ jadi satu. Lah, untuk orang Jawa, kata-kata yang keluar dari mulutnya Pak Semono itu Jawa. Tapi untuk orang Cina, kata-kata yang keluar dari mulutnya Pak Semono itu ya Cina. Ditangkapnya itu bahasa Cina. Menurut dia itu bahasa Cina. Orang Arab yang ditangkapnya itu bahasa Arab. Makanya dia ketika dia ngomong ya manggut-manggut semua paham. Karena menurut telinga mereka itu bahasanya mereka sendiri-sendiri. Apa manusia itu? Tuh, kayak gitu. Nah, memang seperti itu. Nantikan. Itu sejarah beliau. Apakah Putra Romo sekarang bisa seperti itu? Bisa. Nggak ada bedanya Kontowarno, Kontorupo dengan Prabu Heru Cokro itu nggak ada beda, yang sama-sama asma sejati. Sama-sama asma sejatinya. Artinya Putra Romo era sekarang pun bisa seperti itu. Asalkan kebersihan terjaga, kebersihan ini terjaga, kebersihan ini terjaga. Seperti halnya Pak Semono. Ada suatu ketika saya pernah bertanya kepada istri keduanya Pak Semono Sastro Hadijoyo, yaitu Ibu Tumirin. Nah, saya mendengarkan ini kan langsung cerita langsung dari istri beliau. Nah, suatu ketika setelah saya puas mendengarkan sejarahnya beliau ketika masih hidup, kan saya tahu istrinya Pak Semono itu kan 2, tapi nggak punya anak. Ya mungkin entah karena saya banyol atau saya kurang ajar ya. Saya enggak tahu lah. Yang pasti saya enggak mau penasaran gitu. Enggak mau penasaran. Saya dikuasai penasaran tuh paling enggak suka saya. Nah, untuk menghilangkan kepenasaran itu saya bertanya sama Ibu Tumirin itu. Bu, Romo kan seperti itu gitu loh. Setiap harinya, setiap malamnya kan seperti itu. Nah, itu saya bertanya seperti itu karena saya tahu nggak punya anak gitu loh. Nggak punya anak. Akhirnya saya berani bertanya seperti itu untuk menghilangkan kepenasaran. Menurut panjenengan, Romo itu kan setiap harinya seperti itu, setiap malamnya seperti itu. Lah terus ngeloni panjenengannya kapan kan gitu lah saya maksudnya. Nah, karena nggak punya anak kan makanya saya nanya gitu loh. Nggak nanya kan, makanya saya nanya. Lah kalau seperti itu berarti nggak sempat kelonan kan Bu gitu loh. Oh, nah, gitu. Ya, gitu. Romo itu meninggalkan Dampar, meninggalkan tempat duduknya itu kalau manunggal jati. Jadi kalau tidak untuk manunggal jati, dia tidak meninggalkan Damparnya. Lah iya berarti kan tidak pernah ngeloni panjenengan toh Bu. Ya babar blas gitu, babar blas. Lah terus panjenengan sebagai seorang istri
Ya gimana? Saya nanyanya gitu. Ya panjenengan normal kan, Bu? Matamu ya dong ngomong. Ya normal lah. Lah terus kalau romonya seperti itu terus setiap harinya, setiap malamnya? Ketika saya melakukan patrap samadhi manunggal jati, itu rasanya melebihi berhubungan, Le. Jadi saya setiap harinya terpuaskan. Lah terus untuk apa saya ngerecoki romo? Lawang nafkah batin saya sudah terpenuhi. Itu jawaban beliau. Tapi bukan berarti saya melarang panjenengan untuk berhubungan suami istri loh ya. Ini tingkatan tinggi loh ya. Ini levelnya Ibu Tumirin ya. Levelnya Ibu Tumirin. Dikarenakan normal, mestinya kan di stop saya. Mestinya kan saya tahu kemana arah bicaramu gitu, saya tahu. Nah, dia ngomong ini. Memang kalau ini saya sederhanakan ya, saya gunakan bahasa Indonesia ya. Memang. Tapi di saat-saat saya sedang kemomoran, maksudnya itu kan dia ngelayani tamu yang nggak ada berhentinya itu loh. Dia itu yang masakin gini itu dia sendiri. Direwangi sama tetangga-tetangganya itu. Itu tiap hari, tiap malam itu pawonnya itu nggak pernah padam apinya. Jamu yang datang itu loh, yang jamu yang datang itu. Artinya kan nggak mesti Ibu Tumirin ini punya waktu untuk patrap samadhi manunggal jati kan. Nah, ketika terlalu lama di dapur kan kemomoran dia, ya kan? Mbuh kuwi misui wong sing masak apa. Ngene kan gitu ya. Nah, kan kemomoran di situ. Nah, ketika itu manusiawinya kan muncul. Manusianya kan muncul. Dan ketika itu muncul sebagai seorang istri, ya wajar gitu loh, wajar. Pak Semono lagi mejang atau lagi medar atau lagi ngelayani tamu. Pak rene sik, gitu kan. Wajar itu. Pak rene sik. Dipanggil masuk ke kamar. Ya maksudnya pengen kelon gitu loh. Karena itu kemomoran tadi kan. Kemomoran tadi. Nyampe di kamar dijak kadangan. Tahu kadangan? Kadangan itu ya gini, ngungkap kunci gitu loh. Ngungkap kunci dijak kadangan. Dan itu rasanya juga sama seperti manunggal jati katanya. Lebih puas dibanding berhubungan. Setelah Ibu Tumirin yang lumpreh gini ya sudah ditinggal lagi keluar, mejang lagi. Seperti itu terus istrinya dua itu diperlakukan seperti itu semua. Makanya nggak punya anak. Lah terus saya tahu kemana arah pembicaraanmu, saya tahu. Nah ini tutup poinnya, Ngene loh Le. Romomu itu wujudnya digunakan maha suci. Kalau Romo sampai menggauli saya, hancur tubuh saya Le. Ini tutup poinnya. Hancur tubuh saya, tidak akan mampu. Lah wong maha suci ning jerone. Jadi kamu jangan memandang wujudnya Romo. Romo itu bukan wujudnya, tapi yang di dalamnya Pak Semono itu loh Romo. Nah Romo ada di dalamnya Pak Semono. Menggauli saya, apa mampu saya Le? Saya pasti hancur. Mingkem saya udah diem. Ya gimana? Udah tutup poin kan di situ. Ternyata dua-duanya udah tahu bahwa wujudnya Romo itu digunakan oleh Maha Suci. Makanya nggak banyak cincong gitu loh, nggak banyak cincong. Dan anehnya lagi, kayaknya gaji pensiun zaman dulu dengan gaji pensiun zaman sekarang
sama ya? Ya mungkin beda dikit ya. Gajinya angkatan laut tuh pensiunnya berapa sih? Sangat kecil kan? Pensiun TNI Angkatan Laut itu kan kecil setiap bulannya ya. Tapi mampu memberi makan, menjamu, memberi medang, memberi rokok, nyangoni tamu yang tiap hari, tiap malam tidak pernah putus. Padahal gaji pensiunnya itu. Ya gimana jenengan? Apakah Putra Romo saat ini, Putra Romo era sekarang ini bisa? Nggak ada bedanya. Prabu Heru Cokro yang menjadi asmo sejatinya Pak Semono dengan Kontowarno, Kontorupo, Kanti Rupi, Kanti Warni, nggak ada bedanya. Cuma lahir lebih dulu, kita lebih sekarang ini. Kakak adik lah bisa dikatakan seperti itu. Jadi Prabu Heru Cokro itu kakaknya Kontowarno atau Kontorupo. Cuma itu toh. Nah, bisa. Hanya saja syaratnya harus bisa kontinu dan universal seperti contoh yang dicontohkan oleh Pak Semono Sastro Hadijoyo semasa hidupnya. Itu contoh untuk putra, seluruh putra harusnya. Itu contoh. Sebagai penutup, ketika Pak Semono tugasnya sudah selesai dan menghendaki atau berkehendak manunggal jati secara abadi, itu Putra Romo yang punya kesempatan mengetahui pada saat itu nangis semua, nangis semua. Ketika Putra Romo yang punya kesempatan di situ sedang menangis, Pak Semono itu hidup lagi. Mati ya, hidup lagi, bangun, duduk gitu, duduk begini, duduk. Nah terus yang nangis itu dipanggil semua. Ojo uas sumelang, jangan bimbang dan ragu. Jangan bimbang dan ragu. Karena Romo ada di dalam dirimu semua. Jadi Romo itu tidak pernah meninggalkan kalian kalau bahasa Indonesianya. Romo itu tidak pernah meninggalkan kalian. Yang meninggalkan kalian itu Pak Semono gitu loh. Jadi jangan kau tangisi. Romo yang sering kau sebutkan kepadaku itu ada pada dirimu semua. Karena Romo ini yang dimasukkan itu tadi yang sudah saya jelaskan tadi kan. Nah setelah yang hadir itu mudeng, nah baru Pak Semono mangkat sempurna. Artinya yang dimaksud oleh Pak Semono, Prabu Heru Cokro itu kan ada di dalam diri setiap putra yang di era sekarang menjadi Kontorupo atau Kontowarno atau Kanti Rupi, Kanti Warni. Itu sama. Nah, itu. Paham? Dengan filosofi-filosofi yang terdapat di dalam laku kunci. Sudah paham nggih? Nah, jangan salah paham itu. Dan ini yang terpenting. Terpenting ini. Suatu ketika Putra Romo pertama
Putra Rama pertama yang dibimbing oleh beliau Pak Semono itu bertanya, apakah mungkin seorang Putra Rama bermasalah, punya masalah atau mendapat masalah, sehingga mengalami kesedihan, mengalami penderitaan, dan lain sebagainya. Pak Semono menjawab, tidak mungkin kalau manunggal jati. Seandainya Romo, karena putra panjenengan tidak semuanya sudah ahli. Karena putra panjenengan tidak semuanya sudah ahli. Seandainya ada putra panjenengan yang menderita, apa yang harus dilakukan? Jika sampai ada putraku yang menderita, temui kadang. Pasti sembuh. Itu kata-kata beliau. Maksudnya temui sesama putra Romo. Kenapa seperti itu? Apa maksudnya itu? Nah, maksudnya seperti ini. Ketika seorang putra Romo bertemu dengan putra Romo, kan membicarakan wahyu pancagaib. Ketika dua orang putra Romo membicarakan wahyu pancagaib, apapun ini akan menjadi tersempurnakan dengan selamat. Apapun akan menjadi terselamatkan dengan sempurna. Yaitu kadangan itu tadi. Jadi, tentang hal ini, seluruh putra kekudangannya Romo itu harus saling mengenal, harus saling tahu. Harus saling tahu. Jadi, jangan sampai panjenengan menghindar atau menghindari sesama putra Romo. Karena ketika panjenengan menghindar atau menghindari sesama putra Romo, di situ panjenengan sudah luput. Di situ panjenengan sudah luput. Ketika panjenengan tidak menghindar atau tidak menghindari sesama putra Romo, lah itulah yang dimaksud manunggal jati. Akan terjadi sebuah kemanunggalan jati. Lah ini maksud daripada saya berupaya memberitahukan keberadaan buku Kunci The Power, editan terakhir. Tujuannya apa? Tujuannya agar panjenengan bisa saling mengenal. Jadi nanti kalau panjenengan sudah selesai manekung atau gembleng, saya minta nomor WhatsApp sama alamat panjenengan. Itu nanti akan saya share melalui grup. Lah nanti putra Romo di wilayah panjenengan akan menghubungi panjenengan untuk bisa mendapatkan buku tersebut. Dengan begitu, satu, panjenengan bisa ketemu dengan putra Romo lain. Di sana artinya panjenengan, oh ternyata saya tidak sendiri di sini. Ada kadang saya yang sewaktu-waktu bisa saya temui.
untuk sharing, untuk kadangan, dan lain sebagainya. Tapi kalau Putra Romo itu dari golongan Jepara, dari golongan Surabaya, dari golongan Pekalongan, di dalam laku kunci itu tidak ada golongan. Ya. Jadi, seperti yang sering saya jelaskan, bahwa wahyu panca gaib itu bukan agama, bukan kepercayaan, bukan keyakinan, bukan golongan, bukan partai, bukan ilmu, bukan kebanyakan, bukan semuanya ya. Wahyu panca gaib adalah hidup atau sedulur papat kalimo pancer. Nggak ada golongan dalam Putra Romo itu. Namun Pak Web, Putra Romo yang dari Pekalongan atau dari Jepara atau dari Surabaya itu adalah Putra Romo yang senang membuli Putra Romo lain, senang membuli orang lain. Tetap jangan dihindari. Namun jangan diikuti, jangan ditiru. Jangan ditiru, jangan diikuti. Tetap terima. Karena apa? Walaupun bagaimana dia tetap kadang panjenengan. Hanya saja jangan ditiru. Tapi Pak Web, yang dibully itu Pak Web. Yang dihina, difitnah itu Pak Web. Yang dijelek-jeleki itu Pak Web. Dia tetap kadang panjenengan. Maafkan dan terima. Jangan dihindari. Dan jangan ditiru. Walaupun Pak Web sering diceritakan, sering dijelek-jelekin, ndak usah peduli. Yang dijelek-jelekin kan saya, bukan panjenengan. Tetap jangan dihindari. Jangan diikuti. Maafkan dia. Lawang dia belum mengerti. Satu. Yang kedua. Pak Semono pernah memberikan filosofi bahwa Putra Romo itu seperti wayang kulit satu kotak. Nah, ini filosofi dari Pak Semono ya. Putra Romo itu seperti wayang kulit satu kotak. Satu kotak wayang kulit, wah itu banyak ya, macam-macam. Kalau harus disebutkan kan ada Sengkuni ya. Ada Sengkuni, ada Dakocan, ada Dursasana, ada Asotama ya. Ada Arjuna, ada Bima, ada Bruto, ada Cakil emang. Nah, itulah Putra Romo. Jadi jangan heran. Ya. Jangan heran. Dan itu benar semua. Ya. Putra Romo yang jadi Sengkuni benar kan sudah difilosofikan seperti itu sama Pak Semono kan. Lah panjenengan kitanya ketika bertemu dengan Sengkuni ya jangan meniru karakter Sengkuni karena kita bukan Sengkuni kan. Misalnya kan gitu. Ketemu sama Buto, ya jangan ngikuti karakter Buto lah, wong kita bukan Buto. Harus menjadi diri kita sendiri.
putra Rama dari manapun sama saja, yaitu kadang. Yang jika bisa salin bertemu itu obat. Tadi sudah saya katakan kan, kalau itu obatnya. Walaupun dia sengkuni gitu loh. Walaupun dia sengkuni, ya. Itu obat. Jadi jangan pedulikan itu. Paham nggih? Nah. Kalau sudah paham, maka kadangan kita malam ini saya cukupkan dulu ya. Terima kasih dan tercerahkan kita semuanya. Ingat, ketika diberi motivasi sore hari disimak baik-baik ya, supaya panjenengan tidak mengalami kesulitan ketika laku di malam hari.